Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Fajar Siddiq. Saya dari kelas Tadris IPA A, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Psikologi Pendidikan, yaitu tentang motivasi. Nah, motivasi adalah kekuatan yang menggerakkan seseorang untuk bertindak, berpikir, dan merasakan. Jadi biasanya orang yang termotivasi, perilakunya akan lebih berenergi, lebih terarah, dan lebih memiliki arti. Serta biasanya seseorang yang termotivasi akan memiliki ekspresi yang cenderung bahagia. Nah, selanjutnya menurut para ahli, mereka ada yang mengartikan motivasi ini, salah satunya adalah Victor H. Rum. Dia menjelaskan bahwa motivasi adalah sebuah akibat dari suatu hasil yang ingin diraih atau dicapai oleh seseorang, dan sebuah perkiraan bahwa apa yang dilakukan akan mengarah pada hasil yang diinginkan. Lalu yang selanjutnya ada dari Robbins dan Jukde. Dia mengatakan bahwa motivasi adalah suatu proses. Nah, proses yang menjalankan suatu intensitas, arah dan ketekunan individu agar dapat mencapai suatu tujuan. Dan selanjutnya ada dari McDonald. Dia menjelaskan bahwa motivasi adalah sebuah perubahan energi yang ada dalam diri seseorang yang ditandakan dengan adanya suatu rasa atau feeling, dan didahului dengan respon adanya sebuah tujuan. Lalu selanjutnya menurut Stephen dan Smith, mereka menggolongkan motif. Nah, motif ini mereka golongkan berdasarkan perkembangannya, yaitu ada motif primer dan motif sekunder. Yang pertama, motif primer adalah motif yang timbulnya berdasarkan proses kimiawi, fisiologik, dan diperoleh dengan tindakan diperoleh dengan tidak dipelajari. Contohnya misalnya haus. Nah, haus ini sebagai dorongan untuk minum, dan lapar sebagai dorongan untuk makan. Lalu yang selanjutnya ada motif sekunder, yaitu motif yang timbulnya tidak secara langsung berdasarkan proses kimiawi psikologik, dan umumnya diperoleh dari proses belajar, baik melalui pengalaman maupun melalui lingkungannya, pengaruh dari lingkungan. Nah, selanjutnya menurut M. Sharif dan C. W. Sharif menggolongkan motif ini berdasarkan asalnya. Jadi motif berdasarkan asalnya ini ada dua, yaitu motif biogenetis dan motif sosiogenetis. Nah, motif biogenetis ini merupakan motif-motif yang berasal dari kebutuhan organisme orang demi kelanjutan kehidupannya. Nah, motif biogenesis ini adalah asli dari dalam diri seorang, berkembangnya dari dirinya sendiri. Nah, lalu yang kedua ada motif sosiogenetis, yaitu motif-motif yang dipelajari orang berasal dari lingkungan kebudayaan tempatnya. Nah, motif sosiogenetis ini tidak berkembang dengan sendirinya, tetapi ada pengaruh dari interaksi sosial dengan orang-orang dan hasil kebudayaan dari sekitarnya. Lalu selanjutnya ada hubungan motif, minat, dan motivasi. Yang pertama, hubungan motif dan motivasi. Dalam motif terdapat dua unsur pokok, yaitu dorongan dan tujuan. Sedangkan motivasi itu sendiri yaitu merupakan sesuatu yang membangkitkan motif dari diri seseorang. Jadi misalnya ada seseorang yang ingin mendaki gunung. Nah, di sana tujuannya adalah puncaknya kan. Nah, dari puncak itu, apa yang ada di puncak itu sebagai alasan untuk menimbulkan motif dari seseorang, misalnya akan memperoleh suatu pemandangan yang indah. Nah, jadi motivasi ini sebagai bentuk
pendorong dari seseorang untuk membangkitkan motif dalam dirinya. Lalu yang selanjutnya ada motif dan minat. Minat adalah suatu keadaan mental, kondisi, atau keinginan jiwa terhadap suatu objek untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Jadi, minat juga dapat diartikan sebagai suatu unsur intrinsik terjadinya suatu motif. Jadi misalnya tadi seseorang ingin mendaki gunung. Nah, mendaki gunung itu motivasinya adalah di puncaknya itu ada pemandangan yang indah. Nah, jadi minatnya itu adalah mau atau tidaknya seorang itu menerima pemandangan yang indah itu. Jadi seperti itu. Jadi minat itu sebagai keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang akan menimbulkan suatu motif dalam diri seseorang. Lalu yang selanjutnya ada tujuan motivasi. Yang pertama adalah mendorong manusia untuk berbuat sesuatu. Itu seperti yang dijelaskan tadi. Lalu yang kedua adalah menentukan arah perbuatan ke arah tujuan yang dikehendaki. Lalu yang selanjutnya adalah menyeleksi perbuatan, yakni dengan menentukan skala prioritas yang harus dikerjakan dahulu, apa yang harus ditunda, serta menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi hidupnya. Lalu yang selanjutnya ada faktor penentu tujuan motivasi. Yang faktor yang pertama adalah faktor individu. Jadi setiap individu itu memiliki skala prioritas hidupnya masing-masing. Hal ini menjadikan setiap individu itu mempunyai tujuan yang berbeda-beda dalam motivasi, tergantung kepada skala prioritas yang diinginkan. Lalu faktor yang selanjutnya adalah faktor usia. Jadi beda usia juga beda motivasi yang ada dalam dirinya. Tiap-tiap usia memiliki motivasi yang berbeda. Orang yang masih muda mempunyai gairah yang penuh dalam hidupnya serta menjadikan motivasi sebagai pemicu semangat yang menggebu-gebu. Sedangkan di usia tua itu biasanya motivasi dalam hidupnya itu memiliki tujuan untuk berbagi ke sesama, memberikan contoh, dan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Lalu yang selanjutnya ada teori-teori dari motivasi. Yang pertama dari Abraham Maslow. Itu teori Maslow ini biasa kita kenal dengan hierarki teori kebutuhan. Jadi dasar teorinya adalah yang pertama, manusia adalah makhluk yang berkeinginan. Jadi ia selalu menginginkan lebih banyak, dan keinginan ini terus menerus dan hanya akan berhenti bila akhir hayat. Nah, lalu yang kedua adalah suatu kebutuhan yang telah dipuaskan tidak akan menjadi motivasi bagi pelakunya. Namun yang menjadi motivasi adalah kebutuhan yang belum terjadi atau belum terpenuhi. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga, kebutuhan manusia itu tersusun dalam suatu jenjang. Jadi ada yang kebutuhan itu ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah, tergantung dari skala prioritas yang dimiliki orang itu. Lalu yang selanjutnya adalah teori ERG, Existence, Relevance, dan Growth dari Clayton Alderfer. Jadi teorinya itu yang pertama, makin tidak terpenuhinya suatu kebutuhan tertentu, maka semakin besar pula keinginan untuk memuaskan keinginan tersebut. Lalu yang kedua, kuatnya keinginan untuk memuaskan kebutuhan yang lebih tinggi semakin besar apabila suatu kebutuhan yang lebih rendah itu telah terpuaskan. Lalu yang ketiga, sebaliknya, semakin sulit memuaskan kebutuhan yang tingkatnya lebih tinggi, semakin besar pula keinginan untuk memuaskan kebutuhan yang lebih mendasar. Lalu teori selanjutnya adalah teori harapan yang dicetuskan oleh Victor H. Fromm. Jadi teorinya adalah motivasi merupakan akibat suatu hasil yang ingin dicapai oleh seseorang dan perkiraan yang bersangkutan bahwa tindakannya akan mengarah kepada hasil yang diinginkan itu. Artinya, apabila seseorang sangat menginginkan sesuatu dan jalannya tampak terbuka, maka di situ
dan jika di situ ada kesempatan atau bisa disebut juga dengan harapan, maka yang bersangkutan akan berupaya untuk mendapatkan kebutuhan tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.